Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jelita Claudia Pramuardani, Jiadatin Khairiyah, dan Misnawati dari program studi Hukum Keluarga Islam. Dalam hal ini, kami akan membawakan materi mengenai filsafat sumber dan penetapan metode hukum Islam dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Nur Hadi. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Misnawati. Bismillahirrahmanirrahim. A. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari Masdar al-Ahkam oleh ulama fikih dan usul fikih klasik, atau al-Adillah al-Syar'iyah oleh ulama sekarang, yang diartikan sebuah wadah yang merupakan tempat panggilan norma-norma hukum, dan ini hanya berlaku pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sumber mempunyai arti asal sesuatu. Jadi sumber hukum Islam dapat dipahami sebagai asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang B yaitu sumber-sumber hukum filsafat. Adapun sumber dalam filsafat hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia maupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dicairkan jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Kedudukan As-Sunnah memiliki otoritas sebagai sumber hukum Islam tertinggi kedua setelah Al-Quran. Tingkat otoritas yang dimiliki As-Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum dapat dilihat dari dua segi hukum, yaitu dari segi kebenaran materinya yang diukur dari validitas sanad dan dari segi petunjuk terhadap hukum dalalahnya. Pada seni yang pertama ini, As-Sunnah dikelompokkan dalam tingkatan mutawatir, masyhur, dan ahad. Sedangkan dari tunjukan hukumnya dapat dibedakan kepada tunjukan pasti atau qati dan tidak pasti atau zani. As-Sunnah yang memiliki tunjukan pasti mengandung penjelasan yang tegas dan terperinci sehingga tidak memungkinkan adanya pemahaman lain. Sebaliknya, As-Sunnah yang tunjukannya tidak pasti memberikan penjelasannya tidak pasti dan tidak terperinci, membuka peluang bagi terjadinya perbedaan pemahaman dan perumusan hukum. Adapun pembagian as-sunnah dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh para sahabatnya, yang kemudian ucapan ini dijadikan sebagai hukum untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu sunnah fi'aliyah, yaitu semua perbuatan Rasul kecuali perbuatan-perbuatan Nabi yang bersifat pribadi atau khusus untuk Nabi tidak wajib ditaati kecuali ada penjelasan berupa hadis. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan dan perbuatan orang lain, atau membiarkan atau Nabi tidak melarang atau memerintahkannya. Selanjutnya, metode penetapan hukum Islam. Metode yang dimaksud di sini adalah cara, teori, atau kerangka konseptual yang dipergunakan para ulama dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama ijma. Secara etimologi, ijma berarti kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Mayoritas ulama mendefinisikan ijma sebagai kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa terhadap suatu hukum syara setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian ini mengindikasikan sebuah musyawarah formal yang dihadiri para mujtahid atau ulama yang berakhir dengan keputusan mufakat. Menurut ulama, keabsahan produk ijma sangat tergantung pada terlaksananya rukun ijma atau tidak. Rukun ijma meliputi dua hal, yaitu mujtahid dan kesepakatan yang dihasilkan. Mujtahid syaratnya harus hadir seluruhnya, dan seluruh yang hadir menyetujui kesepakatan tersebut.
Kesepakatan yang dihasilkan harus merupakan keputusan yang tegas dan bulat. Jika kedua rukun ini terpenuhi, maka ijma'nya disebut dengan ijma' syar'i dan dapat dijadikan sebagai hujah. Secara historis, ijma' merupakan suatu proses alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas umat secara bertahap. Ijma' bermula dari pendapat pribadi dan berpuncak pada penerimaan universal oleh umat dalam jangka panjang. Dengan demikian, ijma' adalah penerimaan mayoritas umat Islam tentang suatu ketetapan hukum, yang bisa jadi ketetapan hukum tersebut berasal dari seorang ulama saja. Penerimaan umat inilah yang kemudian disebut sebagai kesepakatan atau ijma'. Kemudian yang kedua ada metode kias, yang secara etimologis berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, didefinisikan oleh para ahli hukum dengan menyamakan hukum cabang kepada hukum asal. Karena sama alasannya, metode kedua yang disepakati oleh para ulama adalah kias. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, nash atau dalil, dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya. Karena adanya menganalogikan, mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus. Status hukum di antara keduanya ilat adalah sebab atau hikmah. Persamaan ilat diartikan sebagai yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode kias bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyikap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Dalam pelaksanaannya, kias harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama yaitu asal atau makyus alaih, yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nasnya, baik di Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, furu atau makyus, yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum asal yang sudah ditetapkan oleh nash, ilat, yaitu sifat yang terdapat dalam as dengan syarat sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera konkret, tidak berubah dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tingkatan kias terdiri dari yaitu kias aulawi, jika hukum pada furu lebih kuat daripada as, seperti mengkiaskan memukul dengan kata ah. Hukum pada asy adalah larangan berkata ah kepada orang tua, sedangkan hukum yang sedang dicari ketetapannya atau furu adalah memukul orang tua. Dalam kasus ini, hukum memukul dianggap lebih kuat daripada berkata ah. Kemudian yang kedua ada kias musawi, yang mana artinya jika hukum pada furu sama kuatnya dengan hukum pada asal, seperti hukum memakan harta anak yatim dikiaskan dengan hukum membakar harta anak yatim, atau antara hukum memakan dengan membakar kuatnya, yaitu sama-sama menghabiskan. Kemudian yang ketiga, kias adna, yang mana jika hukum pada furu lebih lemah daripada hukum asal, seperti mengkiaskan apel dengan gandum dalam hal zakat fitrah. Hukum asalnya adalah membayar zakat fitrah dengan gandum, sedangkan hukum furu yang sedang dicari ketetapannya adalah berzakat dengan apel. Kedudukan apel dianggap lebih lemah daripada gandum, karena gandum adalah jenis makanan pokok, sedangkan apel hanya jenis buah-buahan yang tidak termasuk makanan pokok. Kemudian yang ketiga adalah metode istihsan. Istihsan artinya memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Menurut Syatibi, istihsan adalah memperlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum, atau mendahulukan masalah-masalah dari kias. Dalam hal ini ada dua alternatif jawaban, yaitu syara atau akal. Perbedaan persepsi tentang mustahsin inilah yang menjadi starting point silang pendapat para ahli hukum Islam dalam pengakuannya sebagai landasan hukum. Dalam pandangannya, manakala mustahsin tersebut adalah syara, maka sebenarnya tidak perlu disebut sebagai istihsan, karena baik dan buruknya sesuatu telah ditentukan oleh dalil syara. Dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat atau lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang keempat ada metode istishab. Istishab secara etimologi, istishab artinya membandingkan sesuatu dan mendekatkannya dalam kajian metode ijtihad. Istishab adalah memperlakukan hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan sudah ditetapkan hukumnya pada suatu waktu. Waktu ketetapan tersebut akan tetap berlaku sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Ulama membagi metode istishab ke dalam 5 kategori. Yaitu yang pertama ada istishab hukmi al-ibadah al-asliyah, yaitu menetapkan bahwa hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya. Kemudian yang kedua, istishab al-wasful tabit bil al-hukmi hatta yutsbitu khilafu,
yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Dan yang ketiga, istishab terhadap dalil yang bersifat umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya atau menasakkannya. Kemudian yang keempat ada istishab terhadap hukum akal sampai datangnya hukum syara. Contohnya dalam masalah gugatan, seorang penggugat wajib mengungkapkan saksi dan bukti gugatannya. Jika ada, maka tergugat akan bebas dari gugatan. Kemudian yang kelima, istishab terhadap hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma. Metode selanjutnya yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahan yang tidak didukung oleh dalil nas secara terperinci, tetapi didukung oleh makna jumlah nas. Metode maslahah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nas bukan nas parsial, sebagaimana dalam metode qiyas dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Para ahli usul fikih membaginya kepada 3 macam, yaitu maslahah zaruriyah, yaitu maslahah primer bagi kehidupan manusia yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap 5 hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian yang kedua maslahah hajiyah, yaitu maslahah sekunder, bukan pokok, tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Yang ketiga yaitu maslahah tasyaniyah, yaitu maslahah tersier, bukan pokok atau pendukung, tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan maslahah ini akan menyempurnakan maslahah pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak menimbulkan kesulitan atau kesempitan. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode urf atau adat kebiasaan masyarakat. Secara etimologi, urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal. Menurut ulama usul fikih, urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas dasar definisi ini, ulama membagi urf dalam 4 macam, yaitu yang pertama dari segi objeknya, urf lazi dan urf lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu. Yang kedua dari segi kecakupannya, urf dibagi 2, urf am dan urf khas. Urf am artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, seperti jual beli mobil selalu disertai dengan alat untuk memperbaiki. Kemudian urf khas artinya kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti menggunakan jasa pengacara harus membayar sebagian biaya di muka. Dan yang ketiga dari segi keabsahan yang menurut hukum syara, urf bagi 2, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, sedangkan urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nas. Kemudian taduz zari'ah, yaitu berarti melarang jalan yang menuju kepada sesuatu. Para ulama mendefinisikannya dengan mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.